Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya Niko Brahmanto dari SMPT Sanur Fikri Kota Magelang. Kali ini kita akan belajar bersama tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Kita akan lihat pembelajaran di kelas 8A dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Kita fokuskan dengan LMS Google Classroom. Kemudian kita sandingkan dengan pembelajaran melalui edutainment dan gamification. Oke, kita saksikan bersama KD ini sampai dengan prakteknya. Selamat belajar. Learning di sini salah satu platform yang kita gunakan adalah Google Classroom. Di sini kita bisa lihat dan kita akses bersama di Google Classroom IPA kelas 8 Scientific Coding. Nah, di sini kita lihat yang kita lakukan pertama adalah kita bisa cross check. Pertama adalah kita lihat materi hari ini adalah tentang sistem jaringan, struktur jaringan pada tumbuhan. Pada pertemuan pertama kita berikan pretest untuk mengetahui pemahaman awal yang mereka dapatkan waktu SD yang terdahulu. Kita bisa cek, cross check ya. Nah, di sini bentuknya adalah menggunakan seperti survei atau kuis yang bisa dikerjakan dan akan langsung diketahui hasilnya. Kita akan lihat nanti hasilnya di kelas 8A. Bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat bersama. Ada beberapa pertanyaan yang bisa mereka kerjakan dengan waktu yang sudah kita tentukan. Ada 10 pertanyaan yang harus dijawab. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut setelah itu mereka akan melihat tentang saya akan tanyakan secara umum di forum. Di forum itu akan saya tanyakan tentang yang pertama adalah sebutkan nama jaringan pada tumbuhan sebanyak mungkin. Nokopas, semangat. Kemudian mereka memberikan jawaban berupa komentar di dalam kelas seperti ini. Meristem, parenkim, epidermis, phloem, ini ya hasil mereka belajar sebelumnya ketika waktu SD terlebih dahulu. Mereka menjawab, setiap santri atau siswa menjawab dengan cepat dan benar menurut versi mereka tentunya. Kita lihat seperti ini, hampir semuanya menjawab dengan bagus. Kemudian setelah itu saya berikan kesempatan kepada mereka untuk lanjut, yaitu menggunakan mencari informasi sebanyak-banyaknya di materi struktur jaringan tumbuhan. Materinya di mana? Di dalamnya. Di sini ada PowerPoint yang sudah disiapkan, ada video pembelajaran yang sudah saya siapkan di YouTube, kemudian ada beberapa kewajiban siswa untuk melihat keseluruhan video yang akan kita bahas di sini. PowerPoint yang kita sajikan menggunakan Google Slide yang bisa diakses 24 jam menggunakan fasilitas Google Classroom ini dan bisa di-download offline maupun online. Nanti akan saya ulang kembali. Kemudian ada video yang sudah kita buat dalam sebagai salah satu sumber belajar yang bisa diakses seperti itu. Dan kita akan lihat bersama tentang ketika pembelajaran di kelas mereka wajib untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan materi pokok pembelajaran tentang tumbuhan. Salah satunya adalah praktek mencari informasi secara real di lapangan, mencari informasi tentang bagian-bagian tumbuhan, tanaman, jaringan. Kemudian mereka akan membuat PowerPoint yang akan di-sharekan kepada kita melalui Google Slide tentunya. Di mana mereka akan sharekan di Google Classroom ini di bagian forum. Nah, di sini kelompok pertama ada kelompok akar Muafa Hilmi, ada Faiz di kelompok batang, Ahdan di kelompok daun, Syauki di kelompok buah, Ya Bunaya di kelompok biji, Juwang dan teman-teman di kelompok bunga, dan lain sebagainya. Dan seperti itu kita akan cek langsung pembelajaran langsung di lapangan dan presentasi mereka. Sampai ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akar. Kami akan menjelaskan macam-macam akar. Ya. Yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut. Akar serabut adalah akar yang terdiri dari kumpulan akar-akar dengan ukuran dan panjang yang sama. Mereka tidak menembus ke dalam tanah seperti halnya akar tunggang. Akar serabut memiliki ciri-ciri tumbuhan monokotil berbeda dengan akar tunggang. Akar primer yang dihasilkan selama perkembangan tidak tetap, dan sebaliknya
akar adventif yang dikenal sebagai akar adventif dihasilkan dari batang tanaman. Contoh-contoh akar serabut adalah 1. Padi, 2. Jagung, 3. Kelapa. Akar tunggang ini merupakan akar primer atau juga akar pokok yang berasal dari biji. Biji tersebut akan berkecambah kemudian membentuk akar lembaga yang setelah itu akan tumbuh menjadi akar primer atau akar utama. Contoh singkong, wortel, dan ubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Batang beranggotakan Faiz, Tegar, Azam, Rifki, dan Budi. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumbuh dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Struktur batang. Struktur batang adalah 3 jaringan, yaitu epidermis, kontraks, dan endormis dan stele. Epidermis merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Batang menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Dikarenakan jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain dari tumbuhan tidak akan dapat hidup dengan baik. Batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Batang menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam ventilasi melalui batang. Batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga serta buah. Batang bertugas sebagai alat perkembangbiakan dengan melalui cara vegetatif dan dengan cara metode cangkok. Batang berperan sebagai penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan, contohnya seperti sagu. Jaringan ini merupakan struktur yang terdapat pada tumbuhan monokotil yang tersusun dari sel LPP yang tersusun dengan rapat sehingga batang pada tumbuhan monokotil ini terlihat besar. Terdapat bulu-bulu dan stomata. Jaringan epidermis berfungsi untuk memberikan perlindungan. Jaringan-jaringan yang terdapat pada bagian dalam batang. B. Jaringan lenticel. Suatu jaringan yang berupa lubang-lubang kecil terdapat pada bagian celah antara sel-sel. C. Jaringan korteks. Suatu jaringan yang tersusun dari sel-sel sklerenkim berada pada bagian bawah epidermis dan berupa pada kulit batang. D. Jaringan stele. Suatu jaringan yang tersusun dari sel-sel sklerenkim yang terdapat pada bagian korteks dan tidak memiliki batas yang jelas antara keduanya. A. Jaringan epidermis. Jaringan ini merupakan struktur yang terdapat pada batang tumbuhan dikotil yang tersusun dari sel-sel pipih yang tersusun dengan rapat. Jaringan epidermis berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap jaringan-jaringan yang terdapat pada bagian dalam batang. Jaringan korteks, suatu jaringan yang disusun dari sel-sel parenkim yang berfungsi sebagai jaringan dasar pada batang suatu tumbuhan. Jaringan korteks ini juga berbentuk menjadi 2 macam, bagian korteks bagian dalam dan korteks bagian luar. Korteks bagian dalam pada bagian jaringan korteks bagian dalam ini berbentuk dari sel-sel parenkim dan memiliki sebuah biji tertutup dengan lapisan sel yang akan mengalami pembentukan lingkaran berisi butiran-butiran pati seludang pati. Korteks bagian luar. Pada bagian jaringan korteks bagian luar pada batang terdiri dari sel-sel yang berkoloni atau bercampur menjadi satu bagian dengan sel-sel parenkim yang mengalami pembentukan lingkaran tertutup. D. Jaringan stele. Suatu jaringan yang berfungsi sebagai silinder pusat terdapat
pada bagian dalam sebelah endodermis. Jaringan stele tersusun dari lapisan atas bagian luar dalam batang, atau biasa disebut dengan pericardium atau perisikel. Pada pericardium atau perisikel sendiri memiliki empulur dan berkas vaskular yang terdiri dari dua macam, yaitu excelem dan wabarakatuh. Kami dari kelompok biji akan memperhatikan tentang biji. Ini nama-nama yang akan melakukan presentasi. Penjelasan biji. Biji adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah masuk. Biji dapat terlindung oleh organ lain atau tidak. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi yang kurang sesuai untuk pertumbuhan. Bagian-bagian biji. Biasanya biji mempunyai 3 bagian utama, yakni 1. Lembaga atau embrio, cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio. 3. Pelindung biji, yakni kulit biji. Apa yang dimaksud dengan biji-bijian? Secara sederhana, biji-bijian adalah biji kering yang bisa dimakan yang biasa disebut dengan sereal. Sereal biji-bijian adalah makanan sumber energi terbesar di dunia. Struktur biji. Struktur biji yang terdiri atas plumula, hipokotil, radikula, kotiledon, dan embrio. Sedangkan struktur biji tanaman monokotil, misalnya jagung, terdiri atas koleoptil, plumala, radikula, koleoryza, skutelum, dan Apa yang dimaksud dengan biji-bijian dan contohnya? Pengertian biji-bijian adalah seluruh biji atau kernel dari sebuah tanaman. Sebuah benih tunggal dari gandum mengandung 3 bagian yang berbeda: kulit, biji, endosperm, dan benih. Jika 3 bagian dari gandum dimasukkan ke makanan, dianggap sebagai gandum. Ini contoh gambarnya. Apa yang dimaksud dengan biji utuh? Whole grain sering diisolasikan dengan jenis makanan tetapi dalam versi lebih sehat. Sebenarnya whole grain atau biji-bijian utuh merupakan jenis biji-bijian yang belum mengalami proses pengolahan atau penggilingan. Biji-bijian ini dapat berupa gandum, beras, sorghum, quinoa, bahkan popcorn. Apa yang dimaksud dengan serelia? Pengertian serelia adalah tanaman yang bisa diolah menjadi makanan berkarbohidrat tinggi dari biji atau bulirnya. Serelia bisa disebut juga sebagai biji-bijian. Contoh tanaman serelia adalah gandum. Dan itu ada gambarnya. Terima kasih. Sukron. Saya Alfredo Ridho Ahdan Gadan Adit akan mempresentasikan tentang daun. Penjelasan daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun merupakan organ penting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasukkan tumbuhan energinya sendiri melalui energi cahaya matahari, energi kimia. Sebagai alat respirasi atau pernapasan, organ pernapasan tumbuhan yang terletak di daun adalah stomata. Daun merupakan alat reproduksi vegetatif. Contohnya adalah tanaman cocor bebek yang membentuk tunas daun. Dalam hal ini, daun bertugas untuk memperbanyak tanaman. Jadi pada daun daun memiliki jaringan yaitu xilem dan phloem, epidermis, mesofil, stomata, dan parenkim. Fungsi xilem phloem. Xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan phloem pada tumbuhan yang berpembuluh fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis makanan seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata dan trichomata. Karta Seperta 1988. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara, terutama di daun, batang, dan rizoma. Mesofil. Jaringan mesofil memiliki jaringan yang penting dalam proses fotosintesis karena di dalam organ jaringan fotosintesis ini terdapat banyak klorofil.
Klorofil atau zat hijau dalam daun adalah pigmen yang mempunyai peran penting dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun. Stomata adalah bukaan kecil di daun yang jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,1 mm. Stomata diapit oleh sepasang sel penjaga yang mirip dengan dua sosis yang melengkung. Parenkim. Jaringan parenkim daun banyak mengandung kloroplast yang berperan dalam proses fotosintesis. Ada pula jaringan parenkim yang tidak mengandung kloroplast, memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan zat makanan. Peran jaringan parenkim yaitu sebagai proses regenerasi atau menutup luka. Itulah organ-organ yang ada di dalam tumbuhan. Sekian dari saya. Kami dari kelompok buah ingin mempresentasikan tentang buah. Daftar isinya adalah buah pisang, buah jeruk, dan buah kelapa. Buah pisang termasuk salah satu tanaman pangan terpenting di planet ini. Buah yang berasal dari keluarga tumbuhan bernama Musa atau Musaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Kandungan buah pisang sebagai sumber serat, potasium, vitamin B6, vitamin C, dan berbagai antioksidan dan fitonutrien yang sehat. Buah pisang memiliki beragam jenis dan ukuran. Warnanya biasanya berkisar dari hijau hingga sampai kuning, tetapi beberapa varietas berwarna merah. Dengan kandungan buah pisang yang hampir sama, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pisang sendiri, baik dari batang, akar, jantung pisang, dan buahnya. Manfaat buah pisang: membantu mengontrol tekanan darah, sumber energi maupun meningkatkan stamina, melancarkan pencernaan dan metabolisme, menurunkan risiko kanker usus besar, menjaga kekebalan tubuh. Buah jeruk adalah salah satu buah paling populer di dunia. Buah ini tumbuh dari pohon jeruk atau Citrus echinensis dan tergolong ke dalam kelompok buah-buahan sitrus. Buah jeruk mengandung serat, vitamin C, vitamin B1, dan folat serta antioksidan kuat. Manfaat buah jeruk: 1. Mengurangi resiko kanker, menjaga sistem kekebalan tubuh, mencegah sembelit menjaga kesehatan kulit, membantu menurunkan tekanan darah. C. Buah kelapa. Kelapa adalah buah dari pohon kelapa, Cocos nugifera. Buah kelapa yang digunakan sebagai minuman, sari, santan, minyak, dan dagingnya yang lezat juga dikonsumsi. Buah kelapa yang masih muda selain layak ekonomi tinggi, daging buahnya memiliki komposisi antara lain mengandung asam lemak dan asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh. Manfaat buah kelapa: menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menurunkan berat badan, mendukung fungsi otak, dan menjaga kesehatan jantung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat hasil jawaban dari pretest yang mereka lakukan pertama kali. Di hari pertama seperti ini hasil jawabannya, dan saya berikan kesempatan mereka untuk mengulang ketika mereka tidak puas dengan jawabannya. Kita lihat dari pertama kali mereka mengerjakan. Oke, saya coba nomor 44 ini saya lakukan pertama untuk melihat apakah kunci benar atau salah, dan mereka dalam pertama kali mengerjakan banyak sekali nilai yang masih belum, ada yang masih 70, kemudian masih 80, ada yang 50 juga, 70, tetapi ada juga yang sudah langsung bagus. Kemudian saya berikan kesempatan sekali lagi di hari berikutnya, dan mereka di hari tanggal 9, hari ini masih tanggal 22 ya. Oke, kita lihat, dan ternyata sudah banyak sekali peningkatan persentasenya, terutama di bagian ketika siklus kedua, siklus atau ketemu dengan jaringan dan organ yang kedua ini dengan bentuk soal yang mirip, tetapi sudah ada saya edit di situ
Ada beberapa yang sudah kita lihat, ada beberapa yang masih kurang, tapi sudah peningkatannya sudah signifikan di sini. Seperti ini, ada yang 100 juga. Seperti itu. Kemudian hasil yang terakhir ketika saya berikan kesempatan untuk di soal yang sama, tetapi saya lebih acak dan hasilnya di siklus berikutnya nilainya sudah di atas rata-ratanya sudah bagus, di atas rata-rata ya kelas gitu. Rata-rata harusnya KKM-nya 73 untuk IPA. Alhamdulillah sudah banyak sekali peningkatan. Penilaian yang kita lakukan bersama dengan murid atau santri di kelas sekaligus sebagai salah satu bentuk proses pembelajaran secara umum adalah menggunakan gamification. Nah, kita lihat mereka melakukan serangkaian proses pembelajaran menggunakan game yang harus disesuaikan. Ada yang berkelompok, ada juga yang mereka harus lakukan sendiri. Jaringan tumbuhan yang pertama, kemudian organ tumbuhan dan fotosintesis sebagai salah satu bentuk fungsi dari tumbuhan. Jadi kita lihat di jaringan tumbuhan pertama bentuknya seperti ini. Saya sudah siapkan beberapa game sesuai dengan indikator pembelajaran yang yang dibuat, kemudian kita sinkronkan dengan LMS atau blogspot di sini. Oke, seperti ini contohnya. Yang pertama adalah mereka harus mengetahui secara umum tentang sistem struktur jaringan tumbuhan. Mereka menjawab, kemudian mereka harus menyelesaikan sesuai dengan hasil, sesuai dengan pemahaman di awal, dan setelah mencari informasi yang tadi sudah dilakukan melalui informasi program. Oke, seperti ini gamenya, dan mereka bersaing sesuai dengan kemampuan masing-masing sampai dengan nanti keluar nilai di leaderboardnya. Jaringan apa ini? Kemudian bentuknya seperti apa ini? Kemudian fungsi dan macam-macam. Jaringan pengangkut biasanya bentuknya seperti apa? Mereka harus menjawab apakah mereka tahu atau apakah mereka tidak tahu, atau mereka harus mengulang. Nah, seperti ini nanti akan di-report melalui fasilitas game yang sudah kita berikan seperti ini ya. Oke, kemudian setelah selesai mereka akan melihat leaderboard. Dalam artian leaderboard itu adalah di sini, fasilitas yang ada di sini. Oke, harusnya nanti akan muncul di bawah ya. Kemudian setelah itu, setelah mereka lolos di jaringan tumbuhan, semakin dalam di struktur jaringan tumbuhan yang lebih detail, kemudian match up. Nah, seperti itu. Kemudian di kesempatan selanjutnya, setelah mereka lolos dengan 3 game itu, mereka akan mempelajari lebih lanjut tentang organ pada tumbuhan. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat. Nah, ini ya, ada fungsinya, kemudian di match up kan atau dipasangkan mana yang benar, mana yang salah. Ini salah satu bentuk soal yang menyerupai bentuk AKM ya, atau asesmen kompetensi minimum yang sudah diberlakukan di Indonesia. Seperti ini, mereka akan mengetahui bentuk organ pada tumbuhan, yang daun seperti apa, yang bunga seperti apa, seperti itu. Kemudian setelah itu mereka akan submit jawabannya. Setelah disubmitkan, mereka akan salah semua atau benar, nanti akan keluar dan leaderboardnya siapa aja yang akan muncul. Kita lihat seperti ini. Kita akan lihat ya leaderboardnya atau tingkat-tingkatan yang sudah lolos dalam menjawab seperti ini. Namanya siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, ini kemarin dikerjakan secara berkelompok. Yang pertama Vian Faiz seperti ini. Nah, nanti akan setelah mengerjakan ada hasil seperti ini, sehingga mereka akan merasa tertantang untuk semakin semangat di dalam belajar. Oke, kemudian setelah jaringan dan organ pada tumbuhan, nanti akan lanjut ke fungsinya. Setelah itu Bapak Ibu semuanya, teman-teman akan menyaksikan praktek yang dilakukan di kelas. Oke, seperti ini, cek it out.